الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suara santrinya enggak terdengar jawab salam karena makanan di mulutnya. Saya ulangi ya nak, kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi dengan senantiasa membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita membaca selawat kepada Rasul, insyaallah kita tergolong kepada umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal. Yang sama kita hormati Ketua BKM Masjid Jami Siparipari Tengah beserta dengan anggota atau pengurus yang lainnya. Kemudian yang sama kita hormati juga bapak-bapak, tuan-tuan haji, saudara-saudara yang berhadir di masjid ini, di rumah Allah ini, yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Kemudian yang sama kita hormati juga seluruh rekan-rekan penyuluh agama Islam yang berhadir pada malam yang berbahagia ini dalam satu kegiatan, yakni roadshow penyuluh agama Islam digandeng dengan atau disamakan dengan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Wasliyah Siparipari Tengah. Kemudian yang sama kita banggakan juga serta kita muliakan, tanpa mereka kita tidak bisa besar sampai hari ini, yakni para ibu, orang-orang tua kami, para umi-uminya yang berhadir pada malam hari ini, yang siap sudah mengamankan anak-anak kita, siap juga sudah mengikuti acara ini dengan penuh semangat. Dan terkhusus juga kita banggakan anak-anak kita, santri dan santriwati MDTA Al-Wasliyah Siparipari Tengah. Seluruh kita yang berhadir pada malam hari ini insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, acara kita ini enggak lama-lama karena waktunya sampai ke Isya. Sehubungan dengan kegiatan ini Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan bercerita serta menyampaikan dan mengulas tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang pertama. Halo. Pertanyaan yang pertama. Nanti door prize-nya minta sama Pak Kepala ya.
Pak Kepala udah nyiapkan itu. Ada 10 amplop tadi saya di teleponnya. Yang pertama, ya, siapa nama pamannya Nabi? Nanti aja jawabnya. Nanti baru dijawab. Yang perempuan, siapa nama ibunya Nabi? Nanti aja jawabnya ya. Jumpai Pak Kepala sekolahnya nanti. Baik, malam hari ini nak, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Karena kebetulan malam inilah yang sempat, malam inilah yang bisa kita laksanakan. Kenapa? Karena rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita laksanakanlah kegiatan ini. Tapi kita jangan cepat-cepat terlalu percaya diri, Pak. Jangan cepat-cepat terlalu percaya diri pada diri kita. Kalau kita merasa cinta kepada Nabi, padahal berabad-abad tahun yang lalu Nabi lebih cinta kepada kita ternyata. Apa buktinya, Ustadz? Buktinya dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah hadis dijelaskan, disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, pada saat itu atau pada satu ketika itu, Nabi dan para sahabat sedang duduk santai bersama dengan sahabat. Sedang duduk santai. Satu ketika keluarlah dari lisan Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Sungguh aku sangat rindu kepada saudaraku," katanya. Lantas Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? "Ya Rasul, bukankah kami ini adalah saudaramu? Ya Rasul, bukankah kami ini adalah saudaramu? Alasna ikhwanak ya Rasul?" Kata Nabi, "La, antum ashabi," kata Nabi. "Kamu bukan saudaraku, tapi kamu adalah sahabatku," kata Nabi. Lalu Umar bin Khattab bertanya kembali, "Lalu siapa saudaramu itu ya Rasul?" Kata Nabi menjawab dalam sebuah riwayat itu dengan sebutan, "Ikhwani man amana bi," atau "man amanu bi walam yaruni," kata Nabi. Saudaraku adalah mereka atau orang yang beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah melihatku. Pak, saya mau tanya Pak Riko pernah lihat Nabi, Pak Riko? Nggak pernah. Yang di luar Pak pernah lihat Nabi, Pak? Nggak pernah. Sama lah kita, Pak. Sama-sama nggak pernah lihat Nabi. Ini pernah lihat Nabi? Nggak pernah. Tapi Nabi walaupun tidak pernah melihat kita, dia berabad-abad tahun yang lalu sudah mencintai dan menyukai kita, sampai karena suka dan cintanya kepada kita, ia rindu kepada kita. Siapa yang mau mengecewakan cintanya Nabi kepadanya? Tak ada. Kalau ada yang mau mengecewakan cintanya Nabi kepada umatnya, atau ada umatnya yang mengecewakan atau mengkhianati cintanya Nabi, ini perlu ditanyakan imannya. Kenapa? Karena salah satu dari rukun iman itu adalah beriman kepada Rasul. Jadi kalau ada yang mengecewakan, ada yang mengkhianati cintanya Nabi, berarti itu bukan termasuk dalam golongan umatnya. Kenapa? Karena dia tidak suka dengan Nabi. Kalau dia suka, Nabi sudah cinta sama dia, semestinya dia pun harus lebih cinta kepadanya. Apa salah satu bukti cintanya? 5 kali dalam sehari semalam. 5 kali Pak dalam sehari semalam kita sebutkan namanya. Kita sebutkan namanya dengan jumlah 9. 9 kali kita sebutkan. Apa buktinya? Pertama, sholat subuh. Sholat subuh 1 kali tahiyat.
itulah tahiyat akhir. Di sana ada menyebutkan dan membacakan salawat sekali. Salat zuhur 2 kali tahiyat, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Di sana kita membacakan 2 kali membaca salawat di dalamnya. Sudah 3. Kemudian salat asar juga 2 kali tahiyat. Tambah 2 sudah 5. Tambah lagi salat selanjutnya 5 waktu kita kerjakan salat 5 waktu itu dalam 1 hari 1 malam, maka dihitungkan 9 kali kita membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tinggal 1 waktu, berarti kita sudah meninggalkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sempat salat zuhur 2 kali kita tinggalkan, atau dua kali salawat kita tinggalkan. Tapi kalau salat subuh sekali. Tapi jangan biasakan pula salat subuhnya yang sering tinggal. Kalau bisa jangan ditinggalkan. 5 waktu sehari semalam itu kita kerjakan. Walau sesulit apapun kita, walau sesempit apapun waktu kita. Mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin ada yang sedang berdagang dan sebagainya. Jangan sempat meninggalkan itu. Karena ketika di akhir hayat Nabi, pada saat itu ditariklah ruhnya Nabi, mulai dari tapak kaki sampai ke betisnya, sampai ke pahanya. Nabi mulai menggeletar Pak, keringatnya pun besar-besar sudah, ditarik ruhnya. Pada saat itu ketika sudah sampai di tenggorokan, lalu dia pun mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, kalau beginilah sakitnya dicabut roh, aku bermohon kepadamu, jangan engkau berikan rasa sakit itu kepada umatku," kata Nabi. Sakit nggak Pak rasanya dicabut roh? Sakit Pak? Nggak tahu. Kupikir tadi sakit, bilang orang bapak. Kalau sakit itu sudah pernah mati. Bu, sakit nggak dicabut rohnya Bu? Belum tahu. Kalau Pak Ustadz pernah dikelilingi dulu, dikira keluarga sudah meninggal, rupanya pada saat itu seperti mati suri. Pernah dulu. Teringat pun karena diceritakannya. Kalau saya nggak pernah ingat saya. Yang jelas sakitnya dicabut roh itu seperti kata para sahabat, seolah seperti ayam yang dikuliti. Begitulah sakitnya. Begitu sudah disampaikan oleh Jibril, disampaikan oleh Nabi kepada Jibril, mulailah dia merintih kesakitan sampai pada sebelum akhir hayatnya, sebelum habis ruhnya atau sebelum habis nafasnya yang terakhir, dia pun mulai mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang memang harus kami ingat darimu?" Nabi berkata di akhir hayatnya begini, "Jaga solat kalian, jaga solatmu, jaga solatmu." Ini yang pertama Pak. Ini yang pertama. Alhamdulillah kalau pari-pari tengah nih tak ragu awak. Banyak jamaahnya. Inilah yang hadir kan luar biasa ini. Banyak jamaahnya. Jadi ketika mengerjakan ibadah solat pun kita juga mesti memperhatikan apa yang harus kita kerjakan. Harus sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan tak sesuai dengan sunnah Nabi. Karena ketika amal ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan sunnahnya, berarti kita sudah menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Berarti kita sudah menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah yang diingatkan Nabi ketika di akhir hayatnya. Kemudian apa lagi? Setelah dia mengingatkan kepada kita untuk menyuruh menjaga sholat, kita juga disuruh jaga perempuan-perempuan di antara kamu. Siapa itu Pak? Istri, kemudian anak perempuan kita. Kata orang tua dulu, menjaga anak perempuan 1 sama dengan menjaga anak laki-laki 10.
Kenapa begitu, Ustaz? Karena anak perempuan ini yang lasaan. Lasak banyak harus dijaga. Begitu juga dengan istri, juga harus dijaga. Kalau tak direm-rem apa yang maunya, kurasa semua habis kantong suaminya, habis uang di kantong suaminya. Apalagi kalau sudah pergi ke pekan, yang banyakan mintanya. Iya, Bu? Iya, Bu? Kalau udah ke pekan, orang ibu banyak minta sama suami enggak? Banyak pun kali minta, Ustaz, untuk suami kami itu, Ustaz. Kadang-kadang suamiku tak pernah makan ikan baung di asami katanya. Itu boleh ikan baung. Jaga istri, jaga anak perempuan kita. Karena menjaga itu sangat besar pahalanya. Pahala menjaga anak perempuan lebih besar dibandingkan dengan pahala menjaga anak laki-laki. Karena anak perempuan ini, ketika kita memarahinya saja pun sudah dilarang dalam agama. Memarahinya. Jangankan anak perempuan, anak laki-laki pun dilarang kita marahinya. Kalau misalkan dia salah, jangan dibilang, Pak, anak kurang ajar, jangan. Yang harus dibilang, anak betuah. Nah, anak betuah dibilang. Mencuri pun dia dibilang, anak betuah. Itu juga sunnah Nabi yang memang harus kita kerjakan. Yang terakhir, apa yang menjadi wasiat Nabi ketika menghembuskan nafas terakhirnya, yakni dia tidak pernah mengingat siapapun, tidak dia ingat putrinya, dia tidak ingat anaknya, dia tidak ingat istrinya, dia tidak ingat sahabatnya, tapi yang dia ingat cuman ummati, ummati, ummati. Kenapa begitu, Pak? Karena dia khawatir sepeninggalnya nanti tak kayak mana umatnya. Sekarang sudah mulai kita lihat ini. Sudah mulai kita lihat. Banyak sudah kita lihat yang menyalah-nyalah. Menyalah-nyalahnya ada ajaran yang enggak berdalil istilahnya, yang enggak berlabel. Suka-sukanya saja membuat ajaran itu. Kenapa? Karena ketiadaan pemahaman tentang kebenaran yang disampaikan oleh Nabi lewat Al-Quran dan lewat hadis Nabi Muhammad SAW. Inilah tiga yang menjadi wasiat Nabi ketika di napas terakhirnya. Kalaulah pada saat ini Nabi masih hidup, mungkin kita semua yang hadir ini akan berlomba-lomba memeluknya, akan berlomba-lomba mencium tangannya, akan berlomba-lomba mencium kakinya. Tapi walaupun dia sudah tiada, hari ini, Pak, hari ini, Bu, kita pastikan Nabi bersama dengan kita, karena kita hadir di majelis ini mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu, mendengarkan penyampaian tentang sirah Nabi. Insya Allah kehadiran Nabi itu membawa berkah kepada kita hari ini, dan insya Allah kita akan dimudahkan masuk ke dalam surganya. Karena siapa yang pergi menuntut ilmu atau hadir ke majelis-majelis ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hari ini kan ada orang udah bosan dengan majelis ilmu. Padahal ini duduk saja pun kita, duduk, diam, dengarkan, dapat pahala. Dan insya Allah dipastikan dimasukkan Allah atau dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kami sampaikan ini. Atas nama pribadi mohon izin dan mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma faqqihna fid din
وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سهل أمورنا يا الله أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم الألقاك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم